Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Bapak, Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Bertemu kembali bersama saya, Nining Yustiana, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Bandung Barat. Di video kali ini, saya ingin berbagi mengenai tugas pada koneksi antar materi di modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Tujuan pembelajaran khususnya adalah yang pertama, calon guru penggerak membuat kesimpulan dari seluruh materi yang didapat dengan beraneka cara dan media. Dan yang kedua, calon guru penggerak dapat melakukan refleksi bersama fasilitator untuk mengambil makna dari pengalaman belajar dan mengadakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah mereka lalui dan menggunakan pemahaman barunya untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang dilakukannya. Yang pertama, bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Ki Hajar Dewantara atau lebih dikenal sebagai Raden Mas Suwardi Surjadiningrat merupakan seorang tokoh pendidikan Indonesia yang terkenal. Ia mengembangkan konsep Pratap Triloka yang sudah sangat terkenal, yaitu Ingarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tut Wuri Handayani, yang berarti di depan memberi teladan, di tengah membangkitkan semangat, di belakang memberikan dorongan. Filosofi ini mengajarkan bahwa seorang pemimpin harus memberikan contoh yang baik, memotivasi orang-orang di sekitarnya, dan memberikan dorongan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks pengambilan keputusan, filosofi ini menekankan pentingnya mempertimbangkan dampak keputusan terhadap orang-orang di sekitar dan bagaimana keputusan tersebut dapat memotivasi mereka untuk mencapai tujuan bersama. Sementara itu, seorang pemimpin yang mengikuti konsep ini harus mempertimbangkan berbagai sudut pandang sebelum membuat keputusan agar dapat mencapai keseimbangan antara semua kepentingan. Dengan demikian, kaitan antara filosofi Ki Hajar Dewantara dan Pratap Triloka dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin adalah bahwa seorang pemimpin harus mempertimbangkan berbagai sudut pandang sebelum membuat keputusan dan memastikan keputusan tersebut dapat memotivasi dan mencapai keseimbangan antara kepentingan yang berbeda-beda. Seorang pemimpin yang mengikuti konsep ini dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif, berkelanjutan, dan memotivasi orang-orang di sekitarnya untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dan kompetensi kesadaran diri atau self-awareness, pengelolaan diri self-management, kesadaran sosial social awareness, dan keterampilan berhubungan sosial relationship skill akan mewujudkan Tutwuri Handayani dengan memberikan dorongan secara moral maupun material bagi semua warga sekolah tak terkecuali murid-murid kita. Nilai-nilai kewajiban yang tertanam dalam diri pendidik akan mewarnai setiap pengambilan keputusan. Sebagai manusia yang beragama, kita yakin apapun yang kita lakukan kelak akan diminta pertanggungjawaban. Begitu pula dengan pengambilan keputusan. Nilai kejujuran, integritas sebagai pendidik akan tergambar dalam keteladanan dan kebijakan-kebijakan yang diambil dalam setiap keputusan. Ketiga, bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil.
Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Pengambil keputusan adalah suatu proses penting yang terkait erat dengan kegiatan coaching atau bimbingan dalam proses pembelajaran. Dalam coaching, pendamping atau fasilitator bertanggung jawab untuk membantu individu atau kelompok dalam proses pengambilan keputusan yang efektif dan tepat. Dalam proses coaching, coach akan membantu individu atau kelompok untuk mengidentifikasi dan memahami masalah atau situasi yang dihadapi, serta mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang situasi tersebut. Selanjutnya, pendamping atau fasilitator akan membantu individu atau kelompok untuk mempertimbangkan berbagai opsi atau alternatif solusi yang mungkin, serta menganalisa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing opsi tersebut. Setelah itu, coach atau fasilitator akan membantu individu atau kelompok untuk memilih opsi atau alternatif solusi yang paling cocok untuk situasi yang dihadapi. Pilihan tersebut harus didasarkan pada informasi yang telah dikumpulkan dan dipertimbangkan secara cermat, serta memperhatikan tujuan dan nilai-nilai yang ingin dicapai. Selanjutnya, pendamping atau fasilitator akan membantu individu atau kelompok dalam merencanakan tindakan yang perlu dilakukan untuk mengimplementasikan solusi yang dipilih. Hal ini meliputi identifikasi sumber daya yang diperlukan, menetapkan tanggung jawab dan jadwal pelaksanaan, serta mempersiapkan diri untuk menghadapi konsekuensi dari keputusan yang telah diambil. Pendamping atau fasilitator juga harus memberikan dukungan dan umpan balik yang konstruktif dalam proses coaching, terutama saat individu atau kelompok sedang melaksanakan rencana tindakan yang telah dibuat. Umpan balik yang baik dapat membantu individu atau kelompok untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan dan rencana tindakan mereka, sehingga mereka dapat mencapai hasil yang lebih baik dan memperoleh pengalaman yang berharga untuk pengambilan keputusan di masa depan. Dengan demikian, materi pengambilan keputusan sangat relevan dalam kegiatan coaching. Pendamping atau fasilitator yang memiliki pemahaman dan keterampilan yang baik dalam pengambilan keputusan dapat membantu individu atau kelompok untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam proses pembelajaran dan pengembangan diri. 4. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan pengaruh terhadap pengambilan keputusan, khususnya masalah dilema etika. Kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya dapat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan, termasuk dalam menangani masalah dilema etika. Sebagai seorang guru, ia tidak hanya bertanggung jawab untuk mengajarkan materi pelajaran, tetapi juga bertanggung jawab untuk membimbing dan memotivasi siswa untuk mengembangkan keterampilan sosial, emosional, dan moral. Dalam menghadapi masalah, guru harus memiliki kemampuan untuk memahami dan mengelola perasaan mereka sendiri serta siswa mereka. Hal ini akan membantu guru dalam membuat keputusan yang bijaksana dan tepat dalam situasi yang kompleks dan menantang. Guru yang memiliki kemampuan untuk mengelola emosi mereka dan memahami perasaan siswa mampu menangani situasi dilema etika dengan lebih baik. Mereka mampu mempertimbangkan dampak keputusan mereka pada siswa secara holistik, termasuk dampak pada kesejahteraan sosial dan emosional siswa. Selain itu, guru yang memiliki kemampuan sosial dan emosional yang baik juga mampu berkomunikasi secara efektif dengan siswa, memfasilitasi diskusi dan refleksi yang mendalam tentang dilema etika yang dihadapi. Ini membantu siswa memahami nilai dan prinsip moral yang terlibat dalam situasi tersebut dan memperkuat keterampilan sosial dan emosional mereka. Sebagai pemimpin pembelajaran, setiap keputusan harus berpihak pada murid.
berbasis etika dan nilai kebajikan dengan memetakan 4 paradigma dilema, yaitu individu vs masyarakat, rasa keadilan vs rasa kasihan, kebenaran vs kesetiaan, dan jangka pendek vs jangka panjang. Pengambilan keputusan juga berpegang pada 3 prinsip pengambilan keputusan, yaitu prinsip berbasis hasil akhir, prinsip berbasis peraturan, dan prinsip berbasis rasa peduli. Serta dipadukan dengan 9 langkah pengambilan keputusan, yaitu menggali nilai-nilai yang saling bertentangan, menentukan siapa saja yang terlibat, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, pengujian benar salah yang di dalamnya terdapat uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji halaman depan koran, dan uji keputusan panutan atau idola. Kemudian pengujian paradigma benar lawan benar, prinsip pengambilan keputusan, investigasi opsi trilema, membuat keputusan dan meninjau lagi keputusan dan merefleksikan. Kelima, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah ini, empati dan simpati yang terlatih akan mampu mengidentifikasi dan memetakan paradigma dilema etika agar pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran lebih bijak. Tentu saja, rasa empati dan pengelolaan diri dengan kesadaran penuh atau mindfulness akan sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan tersebut. Selain pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika, juga dapat melatih ketajaman dan ketepatan dalam pengambilan keputusan, sehingga dapat dengan jelas membedakan antara dilema etika ataukah bujukan moral. Keputusan yang diambil akan semakin akurat dan menjadi keputusan yang dapat mengakomodir kebutuhan murid dan menciptakan keselamatan dan kebahagiaan semua pihak berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan kebajikan. 6. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Keputusan yang kita ambil akan berdampak pada implementasi pembelajaran dan mempengaruhi situasi di sekolah. Setiap keputusan yang kita ambil harus tepat dan bijak berlandaskan nilai-nilai kebajikan, keteladanan, bijaksana, dan tidak melanggar norma. Dengan landasan tersebut, kita dapat menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, dan aman dan nyaman, sehingga murid-murid dapat belajar dengan baik dan dapat mengembangkan kompetensinya. Terwujudnya murid yang bahagia, cerdas, dan berkarakter. Ketujuh, apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Pengambilan keputusan berlandaskan 3 prinsip penyelesaian dilema. Mana yang akan dipakai? Apakah berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking, berpikir berbasis peraturan rule-based thinking, ataukah berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking? Semua tergantung situasi dan kondisi yang ada. Namun setiap keputusan pasti ada resiko, pro dan kontra. Hal ini menjadi salah satu tantangan. Tantangan yang saya hadapi dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika adalah tidak dapat memuaskan semua pihak, sehingga ini merupakan satu ganjalan bagi saya. Namun, 9 langkah pengambilan keputusan yang saya coba lakukan dapat meminimalkan perasaan tidak nyaman dan keputusan yang saya ambil dapat diterima oleh semua pihak. Pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil dengan pengajaran memerdekakan murid-murid kita adalah merdeka belajar. Mereka belajar artinya murid bebas mencapai kesuksesan, kebahagiaan sesuai minat dan potensinya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Hal ini diharapkan murid-murid akan sukses dengan bidangnya masing-masing, bahagia karena sesuai dengan apa yang diinginkannya, dan bertanggung jawab akan apa yang menjadi pilihannya. Dengan kata lain, semua pengambilan keputusan harus berpihak pada murid,
dan guru berfungsi untuk memfasilitasi, memoles bakat dan minat yang sudah ada. Kurikulum Merdeka sangat berorientasi pada murid. Hal ini terlihat dari kurikulum kelas 10. Di SMA tidak ada lagi kotak-kotak jurusan MIPA, IPS, dan bahasa. Semua siswa menerima materi pelajaran secara utuh dan mendalam. Siswa diberikan kebebasan memilih mata pelajaran sesuai bakat dan minat serta kebutuhannya di kelas 11. Hal ini sangat menguntungkan siswa. Siswa mempelajari pelajaran sesuai keinginan. Guru hanya memberikan gambaran, fasilitas, dan mengkondisikan siswa agar memilih cara bertanggung jawab dan sesuai bakat, minat, serta kebutuhan. Proses pembelajaran di kelas, guru menyampaikan pembelajaran berdiferensiasi. Hal ini merupakan satu contoh keputusan yang berpihak pada murid, menerapkan secara eksplisit maupun implisit kompetensi sosial emosional adalah wujud nyata untuk memfasilitasi dan mengasah keterampilan sosial emosional murid-murid kita. 9. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam pengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa setiap pengambilan keputusan akan membawa dampak baik jangka pendek maupun jangka panjang bagi murid-murid. Semua akan terekam dalam memori dan akan menjadi role model bagaimana kelak murid-murid berpikir dan berpijak. Bagaimana dia mengambil keputusan di masyarakat di kemudian hari. Pengambilan keputusan bagi seorang pendidik harus keputusan yang tepat, benar, dan bijak melalui pengujian benar salah menggunakan 5 uji, yaitu uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, dan uji panutan atau uji idola akan menjadikan pengambilan keputusan kita akurat dan teruji sehingga tidak menyesatkan murid-murid. 10. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan akhir yang saya peroleh dari pembelajaran materi ini dan keterkaitannya dengan modul sebelumnya adalah pengambilan keputusan adalah suatu kompetensi atau skill yang harus dimiliki oleh guru dan harus berlandaskan kepada filosofi Ki Hajar Dewantara yang dikaitkan sebagai pemimpin pembelajaran. Secara sadar, keputusan itu akan mewarnai pola pikir dan karakter bagi murid-murid. Sekolah sebagai lembaga yang melakukan proses transfer ilmu dan karakter selalu memberikan pelayanan kepada murid-murid. Tentu saja banyak pengambilan keputusan yang mewarnai kebijakan-kebijakan sekolah. Guru sebagai pemimpin pembelajaran secara sadar mengambil keputusan bijak dengan mengedepankan regulasi kesepakatan kelas, keyakinan kelas untuk mewujudkan karakter dan budaya positif dalam kelas. Pengambilan keputusan harus bertujuan mewujudkan budaya positif dan menggunakan alur bagja yang akan mengantarkan suasana tersebut akan berdampak melejitkan kompetensi baik itu pendidik maupun murid. Dalam pengambilan keputusan, seorang guru harus memiliki kesadaran penuh atau mindfulness untuk menghantarkan muridnya. Murid yang cerdas dan berkarakter menuju profil pelajar sesuai harapan kita semua. Dalam perjalanannya menuju profil pelajar Pancasila, ada banyak dilema etika dan bujukan moral, sehingga diperlukan panduan 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan untuk memutuskan dan memecahkan suatu masalah agar keputusan tersebut berpihak kepada murid dan demi terwujudnya merdeka belajar. Pembelajaran diferensiasi merupakan salah satu bentuk merdeka belajar, karena dengan pembelajaran berdiferensiasi, maka kebutuhan murid terpenuhi sesuai bakat, minat, dan kecenderungan gaya belajarnya. Pembelajaran kokurikuler juga salah satu implementasi untuk mewujudkan karakter pelajar Pancasila. Berbagai tema dan dimensi yang disiapkan memungkinkan murid terbiasa dengan nilai-nilai positif dan pada akhirnya menjadi pembiasaan. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini?
yaitu etika dilema dan rujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dalam pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Yang saya pahami dari konsep-konsep modul ini adalah ada 4 paradigma pengambilan keputusan. Yang pertama, individu lawan masyarakat. Yang kedua, kebenaran lawan kesetiaan. Yang ketiga, keadilan lawan belas kasihan. Dan yang keempat, jangka pendek lawan jangka panjang. Ada 3 prinsip pengambilan keputusan. Yang pertama, berpikir berbasis akhir. 2, berpikir berbasis aturan, dan yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli. Ada juga 9 tahapan pengambilan dan pengujian keputusan. Yang pertama, mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasinya. Yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dalam situasi tersebut. Yang keempat, pengujian benar atau salah. Uji legal, uji regulatas, uji intuisi, uji publikasi, dan uji panutan atau idola. Yang kelima, pengujian paradigma benar atau salah. Yang keenam, prinsip pengambilan keputusan. Yang ketujuh, investigasi trilema. Yang kedelapan, buat keputusan. Dan yang kesembilan, meninjau kembali keputusan dan merefleksikan. Hal-hal yang menurut saya di luar dugaan adalah ternyata dalam pengambilan keputusan bukan hanya berdasar sesuai pemikiran saja, namun perlu melihat 4 paradigma, 3 prinsip, dan melakukan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Selama ini yang saya berpikir terlalu cepat dan reaktif, sehingga keputusan yang saya ambil perlu ditinjau kembali agar tidak merugikan banyak orang. 12. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan yang Anda pelajari di modul ini? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah mengambil keputusan dengan situasi dilema etika, namun tidak mengikuti 9 langkah pengambilan keputusan. Keputusan yang saya ambil biasanya hanya dari 2 hal. Yang pertama, sesuai dengan regulasi dan tidak merugikan orang lain. Tidak pernah melakukan uji benar PS benar. Dalam modul ini saya belajar langkah-langkah pengambilan keputusan dengan tepat dan akurat. Karena ada uji juga, uji benar uji lawan benar. 13. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Apakah perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Sebelumnya izinkan saya bersyukur atas apa yang sudah saya temui pada modul 3.1 ini. Banyak ilmu yang saya terima dan insya Allah akan sangat bermanfaat untuk hari ini dan masa yang akan datang. Konsep yang saya pelajari memberikan dampak luar biasa bagi pola pikir saya. Sebelum bertemu dengan modul ini, saya berpikir bahwa pengambilan keputusan hanya berdasarkan regulasi saja. Ternyata banyak hal yang menjadi dasar. Ada 4 paradigma dilema etika, individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kemudian kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang, serta konsep pengambilan dan pengujian keputusan. Sehingga saya lebih yakin dengan apa yang sudah saya tetapkan sebagai suatu keputusan. Saya berencana akan mengimplementasikan dalam setiap pengambilan keputusan, baik sebagai pemimpin pembelajaran maupun dalam ikut serta pengambilan kebijakan di sekolah dan komunitas praktisi yang saya ikuti. Saya berharap pengambilan keputusan yang saya lakukan akan selalu berpihak pada murid. 14. Seberapa penting mempelajari modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Bagi saya, materi pada modul 3.1 sangat penting dan bermakna. Di lingkungan sekolah, guru sebagai pemimpin pembelajaran dan sebagai warga sekolah, banyak keputusan yang akan dikeluarkan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang akan mewarnai perjalanan sekolah
untuk mewujudkan merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila. Guru harus memiliki keterampilan pengambilan keputusan untuk dapat mewujudkan itu semua. Keputusan yang bernilai kebajikan dan mampu mengimplementasikan 9 langkah pengambilan keputusan sesuai 4 paradigma, 3 prinsip penyelesaian dilema, serta 3 uji yang sejalan dengan prinsip pengambilan keputusan, yaitu uji intuisi berhubungan dengan berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking, uji publikasi dan sebaliknya, berhubungan dengan berpikir berbasis hasil akhir or ends-based thinking, yang mementingkan hasil akhir, dan uji panutan atau idola berhubungan dengan prinsip berpikir berbasis peduli atau care-based thinking, di mana ini berhubungan dengan golden rule. Dengan demikian, koneksi antara materi yang saya paparkan, saya menyadari masih sedikit ilmu yang saya peroleh. Untuk itu, mohon masukan dan informasi mendalam untuk perbaikan. Saya berharap selalu dapat memperbaiki proses menjadi lebih baik, karena saya yakin proses tidak akan mengkhianati hasil. Guru tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Guru bergerak, Indonesia maju. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.